Video ini bukanlah video tutorial Excel, bukan video penjelasan soal Excel juga, melainkan video ini menceritakan apa saja yang kita rasakan dan gue pribadi rasakan di tahun 2021. Sebanyak 24 jenazah dari total 62 korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah teridentifikasi. Banjir besar yang melanda wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dilaporkan masih terjadi hingga hari ini. Terkait dengan gempa susulan dengan magnitudo 6,2 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Barat dan juga wilayah Bali siang tadi. Di 2021 ini kita banyak mengalami fenomena-fenomena yang sedikit menyedihkan. Pertama itu ada kecelakaan, bencana alam, banyak tokoh masyarakat yang meninggal dunia. Keresahan ini gue keluarkan ketika gue pada hari ini melihat isi trending YouTube Indonesia. Tidak semua isi trending YouTube Indonesia itu buruk, melainkan ada beberapa hal yang menurut gue itu mengganggu pikiran gue secara pribadi. Bencana alam akan meraja. Jadi dari gunung yang erupsi akhirnya meletus. Tepat pada perekaman video ini, Om Deddy juga telah mengeluarkan satu video yang sepemikiran sama gue dari kemarin, yaitu keresahan gue terhadap ramalan-ramalan di tahun 2021 oleh Bayu. Gue secara pribadi nggak kenal siapa beliau, gue nggak pernah mengikuti jalan cerita beliau, dan gue juga nggak pernah mengikuti tren-tren dari tahun ke tahun, yaitu soal ramalan-ramalan pada umumnya. Tapi ini meresahkan buat gue karena yang gue pikirkan adalah pola pikir masyarakat Indonesia. Dalam video ini, kenapa sih kita harus ikut campur dengan masalah-masalah yang ada di trending YouTube Indonesia? Kita kan cuma konten kreator yang mengajarkan edukasi tentang Excel kepada masyarakat Indonesia. Pemicunya adalah tujuan kami membuat komunitas Excel Indonesia. Waktu awal-awal komunitas Excel Indonesia berdiri itu, kita ingin mencerdaskan masyarakat Indonesia melalui edukasi, yaitu Excel. Bahwa di dunia kerja itu Excel masih sangat dibutuhkan, apalagi di perkantoran maupun administrasi. Dan kami datang untuk memberikan edukasi yang lebih kepada masyarakat mengenai Excel. Dan kenapa kita ikut masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini? Karena menurut kita ini adalah bagian edukasi yang ingin kami berikan kepada teman-teman, yaitu Sobat Excel. Mungkin gak sebagian banyak orang peduli, tapi kita sadari bahwa sebenarnya masyarakat kita itu masih percaya dengan hal-hal yang berbau seperti ramalan-ramalan yang sekarang menghebohkan di mana-mana. Hal ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kita ya, karena gue secara pribadi, bukan atas nama Excel Indonesia, itu sama sekali tidak mempercayai hal-hal tersebut. Gue tegaskan, ini secara pribadi, bukan atas nama komunitas Excel Indonesia, tetapi secara pribadi saya tidak mempercayai hal-hal tersebut, karena itu hanya bisa merusak pola pikir kita yang sebenarnya hal tersebut nggak perlu kita pikirkan. Dalam video tersebut, beliau mengatakan bahwa di tahun 2021 nanti akan terjadi kecelakaan pesawat yang memiliki warna ini, dengan logo ini dan segala macam. Itu sedikit memberikan efek kejut kepada masyarakat ketika Sriwijaya SJ182 jatuh saat ingin terbang ke Pontianak. Dan banyak masyarakat yang berkata bahwa ramalan ini jitu dan didukung oleh media-media mainstream yang ada di YouTube. Salah siapa sih sebenarnya hal-hal ini menyebabkan masyarakat kita mudah percaya dengan hal-hal tersebut? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat jauh ke belakang, masyarakat kita tuh mudah ditakut-takuti dengan hal-hal yang berbau dengan ilmu goib, hantu-hantu dan segala macam. Kayak dari kecil kita kalau misalkan pergi kemana, kayak dibilang awas nanti diculik genderuwo, awas nanti diculik belang wewe dan segala macam. Itu yang menyebabkan masyarakat kita mudah percaya dengan namanya hal-hal tersebut. Riset kecil-kecilan yang gue lakukan ini adalah menunjukkan bahwa masyarakat kita tuh dari sebelum YouTube ada, di televisi pun setiap berita itu pasti berita entertainment ya. Maksudnya mereka tuh menunjukkan bahwa di awal-awal tahun tuh tentang ramalan-ramalan ke depannya gitu. Entah dari zaman-zamannya Mama Lauren, Roy Kiyoshi, serta banyak paranormal yang bisa melihat banyak hal di masa depan. Dan kebanyakan dari mereka membuka ramalan tersebut dengan hal-hal yang buruk. Dan
masyarakat kita mudah terpercaya dengan hal-hal tersebut. Sebenarnya kenapa sih media-media itu menunjukkan hal tersebut? Karena, sekali lagi nih ditekesin, karena memang masyarakat kita yang seperti itu. Dan disinilah peran-peran kita sebagai konten kreator yang ada di YouTube, yaitu media yang besar, tidak seperti televisi yang bisa dikontrol oleh beberapa lembaga. Itu tugasnya konten kreator seperti kita, mengedukasi masyarakat kita bahwa sebenarnya hal tersebut itu tidak perlu dikhawatirkan gitu. Kita tidak melarang paranormal menceritakan hal-hal yang buruk ke depannya atau segala macam. Anggap saja itu sebuah antisipasi, tetapi tidak berlebihan gitu. Tidak seperti ibaratnya memberikan makanan ya. Kalau misalkan kita beli junk food yang kita tahu makanan tersebut nggak baik buat kita. Kalau nggak mie instan deh, kayak mie instan itu nggak baik buat kesehatan kita. Tapi ditayangin terus, diliatin terus, enak banget mie instan. Nah, terus masyarakat kita tuh makan terus asupan tersebut. Sedangkan ada makanan-makanan yang lain yang bisa dimakan gitu. Ya contoh-contohnya kayak konten-kontennya Om Deddy, konten-kontennya misalkan agama-agama yang baik-baik, entah edukasi, itu banyak gitu. Sedangkan masyarakat kita cuma tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan hal tersebut gitu. Nah, keresahan ini tertanam dalam diri gue ketika suatu saat nanti mereka melihat kayak, ramalannya jitu. Padahal sebenarnya ramalan yang ditunjukin juga sebenarnya sama aja kayak dari tahun-tahun sebelumnya. Misalkan ramalan-ramalan di tahun 2018 ke 19, dibilang ada kecelakaan, ada bencana alam, akan ada banyak korban jiwa, terjadi pasang surut air dan segala macam, perceraian selebriti, tertangkapnya narkoba. Itu terjadi beneran di 2019 akhir saat meramalkan 2020. Sama juga sebenarnya polanya itu adalah pola-pola yang berulang-ulang. Kalau misalkan kita kulik terus, ya sama-sama aja sebenarnya yang diberita-beritain sama media itu sama aja, sama yang diramalkan pada saat itu gitu. Dan kembali lagi terjadi di 2021. Ramalannya itu seperti ini, akan terjadi hal-hal seperti ini, akan terjadi chaos, akan terjadi penurunan presiden dan segala macam. Itu malah memicu menurut gue pribadi akan memicu dampak yang buruk bagi masyarakat kita yang terus diberikan asupan seperti itu gitu. Dan hal tersebut digemari oleh masyarakat kita. Kalau misalkan kita kilas balik di bulan Januari ini ada kecelakaan pesawat, terus gempa bumi, ada banjir, dan beberapa tokoh agama meninggal dunia. Menurut gua secara pribadi itu emang sudah menjadi hukum alam yang seharusnya kita menerima dan kita tetap optimis bahwa hal ini tuh menjadi teguran bagi kita bahwa kita harus menjadi masyarakat yang lebih baik. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bahwa sebenarnya hal ini bisa terjadi pada kita gitu. Sebenarnya lebih ke arah ke sana. Musibah-musibah ini menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat yang lain bahwa kita harus lebih sadar bahwa kita itu bukan hidup untuk takut, melainkan hidup untuk berani menghadapi itu semua. Jika suatu saat nanti video ini ditonton banyak orang dan mereka menyadari kayak, ramalannya bener kok, lihat aja nanti akan terjadi, lihat aja suatu saat nanti bakal kayak gini, lihat aja benar-benar akan terjadi demo dan kerusuhan. Itu karena kalian sudah terpicu sama video-video atau terpicu dengan perkataan yang seharusnya itu gak akan pernah terjadi gitu. Itu jadi acuan bagi masyarakat kita kayak, ya bakal terjadi kerusuhan kok nanti gini-gini dan segala macam. Itu akan menjadi dampak buruk bagi masyarakat kita gitu. Peran kita sebagai content creator adalah memberikan edukasi yang lebih kepada masyarakat. Karena kita memiliki pasar, kita memiliki orang-orang yang seharusnya kita bertanggung jawab di dalam sana, dan video ini dibuat hanya untuk memberikan edukasi kepada kalian semua bahwa sebenarnya kalian gak perlu takut terhadap hal tersebut gitu. Soal ramalan-ramalan ini menurut gue juga hal sebenarnya yang sudah universal dari tahun ke tahun, dan seharusnya stop lah kepada media-media mengangkat atau nge-blow up tentang ramalan-ramalan ini. Karena jujur aja, kalau menurut gue dari kacamata orang awam, itu akan
trauma memberikan dampak pesimis hidup kepada masyarakat, bahwa mereka kan berpacuan pada ramalan-ramalan yang udah ada, kayak akan terjadi ini, mereka jadi pesimis, mereka jadi takut, jadi kemana-mana jadi takut. Menurut gue itu menjadi hal yang buruk ke depannya gitu, dan stoplah memberikan hal tersebut. Lebih baik kita nonton berita-berita yang berfaedah untuk semuanya gitu. Kesimpulannya adalah, percaya atau enggak kalian soal ramalan tersebut, harusnya kita tuh berpikir jernih aja bahwa hidup itu baik-baik aja ke depannya. Hidup itu memang ada pasang surut, sama kayak laut, naik atau turun, ombak besar atau kecilnya itu ada di kehidupan dan kita bisa melewatinya. Gue harap dengan munculnya video ini kalian bisa mengerti bahwa sebenarnya masyarakat kita tuh banyak kok yang pintar, banyak kok yang bisa memahami dan mencerna hal yang tidak semuanya dianggap buruk, dan menurut gue kita bisa membuat Indonesia jauh lebih baik. Di tengah pandemi ini, stoplah memberikan berita-berita yang menurut gue bisa menimbulkan dampak trauma, dampak negatif kepada masyarakat, dan kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat untuk tidak memikirkan hal-hal tersebut. Baik di luar itu buruk atau enggaknya, kita sama-sama belajar kalau semua bencana atau kejadian yang terjadi di awal 2021 ini adalah teguran untuk kita semua. Dan gue atas nama komunitas Excel Indonesia mengucapkan turut belasungkawa kepada seluruh korban Sriwijaya Air SJ182 dan teman-teman yang terkena musibah bencana alam. Semoga keluarganya aman, tempatnya aman, perlindungannya aman, dan diberikan tempat yang layak untuk beristirahat, serta semoga bencana-bencana yang akan terjadi di 2021 nanti bisa kita lewati sama-sama. Sekian dari komunitas Excel Indonesia. Biasanya gue pakai Be Excellent with Excel, tapi kali ini gue mengucapkan Be Excellent for Indonesia.